Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, yang di sini merupakan video presentasi untuk simulasi tugas ujian akhir semester yaitu mata kuliah keamanan sistem informasi mengenai penetration testing menggunakan DFWA. Di mana di sini kita itu akan mensimulasikan serangan SQL injection, kemudian refleks XXS dan XXS DOM. Nah, di sini anggotanya terdiri dari saya sendiri yaitu Laura Mailani dengan NPM 2215061071 dan rekan saya. Saya Zaki Ahmad Basyari dan PM 22150104. Saya Lebetri Henry dengan NPM 2215 61020. Oke, kita langsung saja ke materinya. Untuk itu, kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pendahuluan pertama yaitu saya akan jelaskan terkait apa itu penetration testing. Di mana di sini terdapat definisinya yaitu penetration testing atau yang disebut pen test adalah proses evaluasi keamanan pada suatu sistem komputer, jaringan atau aplikasi. Di mana dengan cara mensimulasikan suatu serangan dari pihak yang tidak berwenang ke suatu sistem yang akan kita simulasikan serangannya. Dan tujuan untuk penetration testing ini itu pertama untuk mengidentifikasi, lalu mengevaluasi dan memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi dari pihak jahat seperti hacker atau malware. Dan pentingnya penetration testing ini yaitu untuk mengidentifikasi kerentanan sebelum diserang, mengukur tingkat keamanan dan memberikan pelatihan dan kesadaran tentang keamanan sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu adalah definisi dan tujuan dari DVWA itu sendiri. DVWA merupakan tingkatan dari Vulnerable Web Application yang merupakan aplikasi web yang dirancang dengan kerentanan keamanan dengan tujuan pembelajaran dan pengujian. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mempelajari dan memahami celah keamanan dalam suatu aplikasi web. Tujuannya sendiri yaitu memberikan platform yang aman bagi pengguna untuk mempelajari berbagai serangan web seperti SQL injection, XSS, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu untuk meningkatkan pemahaman terkait cara untuk melindungi aplikasi web dari ancaman keamanan, serta membantu pengembang memperbaiki keamanan aplikasi sehingga dapat mengetahui bagaimana celah dapat dieksploitasi. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di penjelasan ini, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa simulasi serangan. Yang pertama itu ada SQL injection, kemudian refleks XXS, kemudian XSS DOM, di mana kalau SQL injection sendiri itu adalah penyerang menyisipkan atau menyuntikkan perintah SQL ke dalam input penggunanya. Sedangkan kalau refleks ini di mana penyerang ini menyisipkan kode yang berbahaya, di mana kode berbahaya ini tidak disimpan di dalam server, tetapi langsung dikirimkan sebagai bagian dari URL ini ataupun inputannya. Sedangkan untuk XSS DOM ini jenis serangannya cross-site scripting yang terjadi. Jadi ketika data berbahaya ini dieksekusi langsung dalam konteks DOM-nya atau dokumen objek modelnya di sisi klien tanpa melalui server. Nah, untuk simulasi dari ketiga serangan itu nanti akan dibagi oleh kita per anggota kelompok kita, di mana nanti untuk injection itu nanti oleh Zaki, kemudian yang tadi refleks itu oleh Leo, dan yang dom itu oleh saya sendiri yaitu Laura. Oke, baiklah. Untuk simulasi serangan pertama yaitu SQL injection. Oke, apa itu SQL injection? SQL injection adalah teknik serangan yang digunakan oleh penyerang untuk mengeksploitasi celah keamanan pada aplikasi atau sistem.
yang menggunakan basis data, yang di mana penyerang itu akan menyisipkan kode SQL atau menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam inputan pengguna, sehingga nanti penyerang dapat mengakses database dan memanipulasi data hingga dapat melakukan penghapusan data. Tujuan dari SQL injection ini untuk mengakses data sensitif, melewati mekanisme autentikasi pada sistem, manipulasi dan merusak data, dan memetakan struktur pada basis data. Oke, di sini saya akan langsung mensimulasikan serangan SQL injection menggunakan tools DPWH. Oke, baiklah, di sini adalah simulasi untuk SQL injection. Sebelum itu, saya akan menunjukkan bahwasanya di tools DPWH ini memiliki 4 tingkatan atau 4 level, di mana ada level low, medium, high, dan terakhir impossible, di mana level impossible ini level yang paling aman untuk mencegah adanya SQL injection. Oke, pertama kita coba yang low dulu, kita submit. Lalu kita masuk ke bagian SQL injection. Nah, di sini terlihat, kita lihat dulu di bagian help-nya. Di sini ditunjukin bahwasanya ada mulai dari pengertian dari SQL injection, di mana dia itu akan mengeksploitasi data sensitif dari database, bisa modifikasi juga, dan yang terkait database lah. Di sini ada level-levelnya, dan objektifnya di sini, objektifnya itu yang pertama itu, di sini ada 5 user di database, dengan ID-nya itu 1 sampai 5. Nah, misi kita itu untuk mencuri password dari kelima-lima user tersebut dengan menggunakan via SQL. Oke, mungkin kita coba dulu dari level low ya. Di sini kan tadi ID-nya ada 1 sampai 5. Kita coba ketikin ID 1. Di situ ada first name sama username-nya, admin. ID 2 ada Gordon sama Brown. ID 3 itu ada Hack and Me. ID 4 itu ada Pablo dan Picasso. Dan ID 5 itu ada Bob and Smith. Jadi ada 5 ID ya. Coba kita 6 tidak akan muncul. Coba kita lihat source-nya. Nah, di sini terlihat di bagian source ini, di sini menggunakan via PHP. Di mana di sini ketika kita masukin ID, dia akan masuk ke bagian sini query-nya, di mana query-nya itu dia akan ketika ID-nya sesuai, dia akan menampilkan mulai dari first name sama last name-nya dari kolom username, dari tabel username users. Nah, coba kita jalanin kode ini ya. Nah, di sini saya sudah coba buat database yang mirip dengan yang sama dengan database yang ada di VWA ini. Di mana saya sudah buat ada database dengan kolomnya users dan ada mulai dari first name, last name, sama password-nya. Di mana saya sudah nyesuaiin mulai dari first name sama last name yang ada di DVWA ini. Tadi kan ada kode yang di dalamnya tuh. Coba kita jalanin di sini dan kita ganti ID-nya itu dengan salah satu ID-nya, yaitu ada ID-nya 1. Kita kirim. Nah, di sini ketika kita jalanin, dia akan nampilin mulai dari first name sama last name-nya seperti yang ini tadi kita jalanin ya. Nah, dia akan nampilin first name sama last name-nya juga. Sama seperti kode yang ini. Nah, nah di sini keunikannya nih. Karena di kode ini, di view source ini, dia itu nggak ada kayak filter atau sanitasi untuk inputannya. Jadi kita bisa menginputkan suatu kode SQL. Jadi sini kenapa namanya SQL injection? Karena kita di bagian input ini kita bisa masukin kode SQL di dalamnya. Caranya, kita tinggal masukin aja kode ini. Saya sudah coba union users. Oke. Nah, di sini nih, di mana saya akan nambahin kode union, yang dimana dia itu gabungan. Jadi ketika jalanin kode yang ini, dia akan jalanin kode yang ini juga, yang dimana dia akan mengambil password dan first name dari tabel user. Jadi ketika kita, misalkan kita masukin ID-nya 1, maka dia akan nampilin semua password sama first name yang ada di form user. Dan di sini digunain strip-strip ini untuk komen string ini, karena kita di kodenya itu pakai string, jadi kita harus menggunakan string juga. Biar string yang belakang ini nggak dijalanin, maka dia akan pakai komen ini. Ketika dijalanin, wait, oh iya, di sini tetap pakai ini. Nah, di sini terlihat dia akan nampilin, kan kita cuman awalnya hanya nampilin first name sama last name yang ID pertama, seterusnya karena ada union, dia akan nampilin semua password sama ID-nya, sama first name dia. Itu ada admin, Gordon, dan lain-lain. Itu kelemahan dia yang bagian low ini. Jadi kita salin aja yang ini sampai bagian ini.
Habis itu kita pasti aja di sini karena di kodenya itu nggak ada sanitasi atau filter, jadi dia bisa masukin kode SQL-nya. Nah, di situ terlihat ketika jalanin kode tadi, dia akan nampilin passwordnya nih. Coba salah satu password. Nah, ini passwordnya itu di-hash atau dilakuin proses encryption yang dimana mengubah karakter menjadi alphanumerik gitu yang acak gitu. Nah, cara untuk melihat password asli itu bisa di web crack station di sini. Kita pastiin aja, habis itu kita crack hashes-nya, dan dia akan muncul. Nah, di sini nih, ini mana dia itu kodenya itu tipenya MD5 dan hasilnya itu password dia itu resultnya itu password. Jadi yang ini tuh dia setelah di decryption dia itu untuk passwordnya itu namanya password untuk yang admin. Coba kita masukin untuk yang selanjutnya. Nah, untuk yang Gordon, yang Gordon ini dia memiliki passwordnya itu ABC123 itu ya. Jadi sangat mudah untuk mengambil password dari uh, kode ini dari yang SQL injection yang bagian low ini. Karena nggak ada di view source ini nggak ada kayak filter, jadi dia langsung masukin ID, jadi dia tidak ada filter sehingga kita bisa masukin apa aja termasuk kode SQL. Lanjut kita yang bagian medium, ini mana dia itu lebih meningkat. Nah, cara lihatnya itu kita bagian ke view source. Nah, di sini kita lihat nih, yang sebelumnya di bagian low itu nggak ada kode ini, kayak mana langsung kayak ini. Di sini ada tambahan itu kode ini, di mana ada MySQL real escape. Jadi dia akan mengescape atau meng-skip karakter-karakter seperti petik, seperti strip-strip yang tadi kita gunain. Tapi kekurangan di ini, di kode ini, karena di sini tuh dia nggak ada tanda petik seperti yang di low ini, jadi kita ya nggak usah pakai masukin tanda petik di sini ya. Dan juga di bagian ini dia masukinnya itu pilihan, jadi dia itu tidak bisa kita masukin secara langsung di inputan pengguna. Cara masukin kodenya itu kita inspect di bagian ini, lalu kita arahin di bagian sebentar, bagian ini kita inspect. Nah, di sini. Nah, di sini ada pilihannya nih. Jadi kita ubah kodenya itu di bagian ini. Karena di bagian sininya itu kita nggak bisa ngumpurin apa-apa, jadi kita akan ubah bagian ini. Nah, untuk kodenya itu kita masuk ke sini lagi nih. Karena tadi di view source-nya itu, nah di sini, di view source-nya ini dia itu nggak pakai string. Jadi kita tinggal ubah aja di bagian ininya, kita hapus stringnya. Ini hapus aja. Coba kita jalanin. Ya, dia kan sama. Jadi kita tinggal copy aja bagian ininya. Lalu kita ganti di bagian ini, dalaman input pengguna ini. Habis itu kita submit. Nah, bisa terlihat dia sama aja kayak tadi, tapi dengan level yang lebih beda dan hasilnya tetap sama, yang dimana dia akan nampilin password dan first name tadi. Jadi walaupun kita pakai ini, karena di sini kita inputnya itu bukan string, jadi ya nggak ada gunanya untuk kode yang ini. Itu ya untuk langkah yang medium. Dan juga selanjutnya itu akan kita jalanin yang langkah yang high, submit. Yang high ini kode yang lebih, aduh kita coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini dia akan ketika kita klik ini, dia akan nampilin di form yang baru. Kita submit, dia akan nampilin di sininya. Jadi dia akan akan membuka form baru yang berbeda dengan form yang lama. Kita lihat view source-nya. Nah, di view source-nya tadi yang string itu hilang, tapi di sini ada tambahan, yaitu ada limit 1, sehingga dia akan nampilin hanya satu baris aja di sini. Nah, di sini juga udah pakai string. Ini tidak jauh berbeda dengan yang kode yang low, jadi kita bisa aja langsung pakai kode yang sama. Walaupun walaupun udah dibuat di form yang beda, tapi kan dia tetap isian nih, jadi kita bisa masukin apa aja. Dengan cara, nah, dengan kode yang sama, tapi ditambahin di belakangnya limit 1. Kita submit, nah, sama aja dia akan nampilin password sama last name-nya juga, first name-nya juga. Jadi gitu ya, walaupun kita udah dibuat di form yang sama, tapi nggak ada langkah pencegahan untuk kayak filter atau sanitasi, sehingga ya kita bisa masukin apa aja di sini. Jadi masih bisa terkena SQL injection. Itu selanjutnya kita akan coba yang impossible, yang dimana di sini dengan namanya itu impossible tidak mungkin, sehingga ini SQL injection yang benar-benar aman. Di sini kita ketika masukin karakter-karakter lain, dia nggak akan error.
Coba kita coba yang kalau tadi ya. Misal nih, kita masukin karakter-karakter seperti ketik, dia akan error nih. Nah, ini salah satu ciri-ciri bahwa form itu tidak aman. Ketika kita masukin suatu karakter khusus, dia akan melakukan error pesan seperti itu. Itu tidak aman. Nah, coba kita ke bagian yang impossible. Ketika kita masukin sebuah tanda petik atau karakter khusus, nah itu tidak akan jadi error. Ini ada ciri-ciri bahwa keamanan itu sudah terjaga. Kita lihat nih source-nya. Yang dimana di sini sudah digunain. Nah, ada perbedaan di bagian ini. Yang dimana dia akan melakukan pengecekan. Di sini ada UB prepare, ada bin param, ada execute, dan data patch. Ini mana? Ini ada salah satu langkah pencegahan di dalam serangan SQL injection, yang dimana namanya itu parameter prepared statement dengan PHP data object. Ini ada salah satu langkah yang digunakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan yang ketika terjadi serangan SQL injection. Jadi di langkah yang di langkah impossible ini kita udah aman lah. Coba kita masukin langkah-langkah yang kita masukin kode-kode yang sebelumnya nih. Nah, di situ akan apa? Nggak akan keluar apa-apa. Jadi di sini sudah aman dengan caranya itu dengan menggunakan prepared statement dengan PBU gitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang digunakan atau simulasi yang ada di SQL Injection. Oke, sekian dari simulasinya. Dari simulasi tersebut uh, terdapat beberapa prinsip keamanan yang terancam dalam serangan SQL injection. Yang pertama itu ada prinsip confidentiality, di mana serangan ini dapat membuat data itu tidak terjaga kerahasiaannya, sehingga dapat mengancam prinsip confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua itu integrity, yang di mana data yang ada dapat dimodifikasi dan dirusak akibat serangan ini, sehingga dapat mengancam integrity atau integritas data. Dan terakhir, dia juga mengancam availability atau ketersediaan, di mana serangan ini dapat membuat sistem basis data itu tidak dapat diakses oleh pengguna, sehingga membuat sistem ini tidak tersedia. Lalu penanganannya bagaimana? Itu yang pertama itu menggunakan parameterized queries atau prepared statement, yang di mana langkah ini itu memastikan bahwa input pengguna itu diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari query SQL. Dengan metode ini dia itu akan memisahkan inputan pengguna dengan query SQL, sehingga dapat mencegah SQL injection. Yang kedua itu ada validasi dan sanitasi input, yaitu inputan pengguna itu akan diperiksa dan dipastikan bahwa sesuai dengan format yang diharapkan. Dan yang terakhir itu menggunakan WAV atau Web Application Firewall, di mana ini metode yang lebih canggih, yang di mana menggunakan sistem di browsernya, yaitu dapat mendeteksi dan memblokir pola serangan SQL injection secara otomatis. Ini adalah serangan dari SQL injection. Selanjutnya itu ada serangan dari XSS reflected yang akan dijelaskan oleh Rio. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai serangan XSS reflected. Nah, sebelum itu, apa itu reflected SSS? Reflected SSS itu sendiri merupakan kode script berbahaya yang disisipkan melalui input yang diterima oleh website, lalu ditampilkan lagi kepada user. Jenis XSS ini terjadi ketika kode berbahaya berasal dari permintaan HTTP saat ini, misalnya dari parameter URL, form input, ataupun cookie. Kode ini akan dikembalikan oleh website ke browser pengunjung tanpa divalidasi atau disaring. Tujuannya itu sendiri yaitu untuk mencuri data sensitif, melakukan phishing, melakukan eksekusi berbahaya di browser, menyalahgunakan hak akses, dan menyebarkan malware. Nah, baik, ya, di sini saya akan melakukan simulasi terkait serangan reflected SSS menggunakan tools DVWA. Di sini kita sudah masuk ke dalam web vulnerables dari tools DVWA-nya. Di sini kita akan mulai simulasi dari XSS reflected. Di sini yang pertama kita pakai security levelnya low. Oke. Nah, ini ada text area. Kalau kalian lihat,
di sini dia akan menampilkan nama yang dimasukkan oleh yang dimasukkan oleh kita. Sebagai contoh mungkin kita coba dulu Leo. Nah, maka dia akan menampilkan Leo seperti ini ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk merefresh atau coba untuk memasukkan menggunakan script ya. Jadi di sini kita pakai ini. Di sini text script, terus kita pakai alert. Nah, nanti dia bakal muncul kotak di sini untuk alertnya. Terus di sini ada penutup dari text scriptnya. Nah, jika kita jalankan, dia akan muncul seperti ini, menandakan bahwa kita berhasil masuk ke atau kita berhasil untuk menjalankan script tersebut. Nah, ini dia level low. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena pada kodenya, kalian lihat, dia di sini nama yang dimasukkan itu akan dimasukkan di tag get dan akan ditampilkan di tag tray-nya. Hello, terus get. Nah, kalau kalian lihat di sini kan isinya ada nama nih. Kalau kalian ubah, misal jadi Amir, dia akan menampilkan halo Amir. Nah, ini rentan sekali karena dia nggak ada nggak ada kayak autentikasi lebih lanjut gitu. Jadi semua akan dijalankan begitu saja. Terus kita coba lagi untuk coba ke level yang selanjutnya itu di medium. Kita submit. Oke, ini udah di level medium. Kita balik lagi. Nah, kalau kita pakai kode sebelumnya, maka dia akan menampilkan alert hacker. Menandakan bahwa uh, script yang kita tulis ini tidak berhasil dijalankan. Kenapa bisa demikian? Nah, jika kalian lihat di sini, pada kode ini sudah menggunakan autentikasi lebih lanjut ya, dan menggunakan string replace. Jadi, semua yang menggunakan text script itu akan diubahkan menjadi string kosong. Jadi, yang akan muncul pada pada itunya nanti itu hanya di alert hacker karena text scriptnya itu sudah dihilangkan. Nah, tapi kode ini juga masih memiliki kelemahan karena dia hanya melakukan penyaringan manual. Dia hanya di text script ini saja. Ini bisa diakalin karena tadi hanya text script ini saja yang dilakukan filtering. Kita bisa mengubah S-nya atau salah satu hurufnya menjadi huruf besar. Nah, ketika jalankan maka kode scriptnya akan bisa tereksekusi. Jadi ini bisa dikategorikan masih lemah. Gitu. Terus kita coba lagi lanjut ya ke yang level lebih tinggi. Oke, di sini kita menggunakan security level hack. Nah, kalau kita jalankan, dia akan menampilkan ini saja. Anda lebih dari. Kenapa demikian? Karena dia mengganti atau mereplace semua apa ya, ibaratnya kayak tanda bacanya gitu menjadi string kosong. Nah, ini cukup sulit karena dia mengubah string JavaScript-nya itu menjadi string kosong. Nah, tapi untuk mengakalinya itu juga tetap bisa. Yang dimana kita bisa melihat di sini ada namanya port with figure, yang dimana ini merupakan cross-site scripting. Nah, di sini kalian bisa pilih tag HTML yang digunakan. Nah, jadi selain menggunakan script pada JavaScript, kita bisa menggunakan tag HTML ya. Ini saya pilih image dan eventnya itu on error. Dan kalian bisa lihat di sini juga nih ada beberapa. Kalau kalian mau ambil bisa tinggal di copy saja. Terus bisa di copy paste. Kemudian ini kita ganti. Nah, jadi kita menggunakan tag HTML lah. Nah, kalau kalian lihat kan sini ada beberapa tanda gitu ya. Ini juga berpengaruh di kayak tag script gitu ya. Jadi kita bisa mengakalinya pakai tag HTML. Ketika dijalankan dia nanti bakal hack up gitu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk security yang impossible nanti akan saya coba di akhir video ya. Jadi di sini yang akan saya lakukan yaitu untuk mengambil cookie ya. Seperti yang di lesson sebelumnya, XSS Reflector ini bisa digunakan untuk mengambil cookie. Nah, seperti contoh kalau untuk di VWE ini pada PHP ID, nah value ini bisa dimanfaatkan untuk login nantinya. Oke, di sini saya ada beberapa script. Kita terus dulu. Kita coba di level low ya. Saya ada script di mana
seperti ini ya. Pada pertemuan kali ini kita ada text script yang dimana di sini dia menggunakan dokumen location, HTTP dan sebagainya. Nah, tapi sebelum itu kita coba dulu masukin Amir. Pada Amir ini nanti kita bisa buat masukin kode kita ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu di browser yang lain. Kita coba untuk login dengan username dan password yang lain. Sebagai contoh, misal kita belum tahu admin itu username-nya dan password-nya itu apa. Kita coba beberapa username. Nah, kalau untuk di DVWA ada beberapa user. Salah satunya itu Pablo, yaitu let me in. Nah, di sini kita akan login sebagai Pablo ya. Nah, untuk mengambil ininya kita mana tadi ya. Nah, ini kan untuk kode kita sebelumnya. Sekarang, jadi kita sudah untuk mengambil ininya, kita masukin link webhook-nya. Selanjutnya itu kita encode terlebih dahulu kodenya. Lain encode, terus kita ambil, terus kita ke sini dan nah, pada bagian ini. Nah, di sini kalian lihat kalau kita dapat uh, value plus ID dari Pablo ya. Oke, kita coba lagi pada bagian ini. Tadi ikut dokumen. Nah, di sini kita dapat dua ya untuk sesi permintaannya. Dimana tadi kita coba kita masukkan ke scriptnya melalui input ini. Jadi kita masukin ke sini ya. Ini tadi kita masukkan melalui inputnya, yang dimana di sini kita dokumen locationnya itu kita taruh di website hook yang telah kita buat sebelumnya, di link URL yang telah dibuat sebelumnya. Terus kalau untuk kita akan mengambil cookie dan dia akan langsung masukin ke website webhook site-nya tadi. Nah, di sini kan ada dua permintaan. Yang pertama tadi melalui input, yang kedua yaitu melalui di sini ya. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Oke, ini nggak ada ya. Hapus. Nah, di sini kita coba tanpa di encode. Dia tidak bisa karena ada beberapa link itu yang nggak ke encode gitu. Nah, jadi solusinya kita menggunakan encoder. Kita encode. Nah, dia sudah seperti ini. Kita kopas. Kita ambil dari name sini kita ambil sampai ujung, kita ganti ke yang encode. Nah, nanti dia akan bisa. Kita sudah mendapatkan bukti dari Pablo. Oke. Selanjutnya kita akan coba dari punyanya si admin ya. Sini kita ganti, misalnya kita ubah dulu jadi di refactor. Ini kita hapus dulu ya biar lebih jelas. Nah, untuk ini kita ambil linknya. Tadi ikut dulu, kita ambil, kita masukkan di tempatnya si admin. Kita submit. Nah, dia akan muncul. Kalau kalian lihat di webhook kita tadi, itu dia muncul eh, pas ID atau cookie dari si admin. Nah, ini pas ID-nya atau PSID-nya, kalian copy, terus kalian masuk tadi ke akun yang si Pablo. Ini lihat ya, ini kan username Pablo. Terus kita coba di sini ya. Kita lockout dulu. Lockout, terus kita masuk ke username si Pablo. Terus di sini kalian lihat kalau username-nya Pablo. Sedangkan untuk cookie Pablo kan seperti ini ya, cookie-nya. Kita bisa ambil. Terus kita eh
Kita download dulu extensionnya di yang buat ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk misalnya di sini Pablo, tadi kan kita sudah mengambil PSS ID dari username admin di perangkat yang lain, terus kita bisa ubah cookienya di sini, kita ubah, kita save. Nah, ketika kalian refresh, dia akan menjadi admin. Menandakan kalau perangkat ini sudah masuk ke dalam perangkatnya si admin tadi, karena cookienya itu telah kita ubah ya. Oke. Mungkin seperti itu. Selanjutnya itu saya akan jelaskan mengenai yang saya jelasin yang possible ya. Oke, di sini kita coba misal pakai ini ya tag HTML ya. Nah, pada yang impossible dia menggunakan HTML special charge. HTML special charge yang dimana kalian cari tahu untuk HTML special charge ini. Nah, HTML special charge ini dia mengconvert kurang dari atau lebih dari itu menjadi HTML entities. Kalian lihat HTML entities itu dia akan mengubah kurang dari, dia itu akan mengubah kurang dari menjadi tanda kayak dan LT gitu. Nah, seperti ini. Dia akan mengubah kurang dari menjadi dan LT. Terus yang lebih darinya dia ubah menjadi seperti ini. Sehingga pada kode ini dia akan menampilkan script secara keseluruhan ya. Jadi dia tidak berpengaruh pada script yang dimasukkan oleh si apa namanya? Script yang dimasukkan oleh si hacker atau social engineer-nya itu. Jadi dia itu nggak terpengaruh ibaratnya. Kita cari biar full. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan tadi kita masukkan tag image, tag image, yang mana itu kurang dari image. Nah, kurang dari image-nya tadi, dia akan diubah menjadi HTML entities, yaitu dan LT. Sedangkan untuk lebih darinya, dia akan mengubah ke dan GT. Sehingga ketika ditampilkan ke user, dia akan menampilkan script yang dijalankan oleh si hacker. Jadi dia tidak akan berpengaruh. Nah, itulah pentingnya kita menerapkan fungsi HTML special charge. Gunanya sebagai autentikasi tambahan, sehingga dia lebih aman dari serangan XSS reflected. Oke, demikian terkait simulasi serangan reflected SSS yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, dari simulasi yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa prinsip keamanan yang terancam. Yang pertama yaitu adalah confidentiality, di mana serangan ini digunakan untuk mencuri data sensitif pengguna seperti cookie, token sesi, dan informasi pribadi lainnya. Kemudian yang kedua itu ada integrity, di mana serangan ini dapat memanipulasi konten halaman web yang ditampilkan kepada korban. Dan yang ketiga yaitu availability, di mana reflected SSS ini dapat digunakan untuk menyisipkan script yang mengganggu kinerja aplikasi web tersebut. Nah, untuk penanganannya itu sendiri, yang bisa dilakukan yaitu yang pertama membatasi jenis data yang diizinkan masuk, misalnya hanya karakter alfanumerik untuk nama pengguna dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan konfigurasi CSP atau Content Security Policy untuk membatasi sumber script yang dapat dijelaskan oleh browser. Yang ketiga itu menggunakan encoding untuk memastikan data yang dimasukkan pengguna diperlakukan sebagai teks biasa, bukan sebagai kode atau script yang dapat dijalankan. Baik, selanjutnya adalah XSS DOM.
Jadi, apa sih itu DOM XXS atau XXS DOM itu? Jadi, FDOM itu sendiri adalah dokumen, objek model, cross-site scripting. Jadi, merupakan salah satu jenis serangan cross-site scripting yang terjadi ketika data berbahaya dieksekusi secara langsung dalam konteks DOM-nya, yaitu dokumen objek modelnya di sisi klien tanpa melalui server. Dalam kasus ini, serangannya itu dilakukan dengan memanipulasi elemen DOM dari halaman web menggunakan JavaScript. Jadi tujuannya dilakukan DOM ini tuh tentunya untuk mencuri data sensitif, kemudian memanipulasi konten halaman, kemudian mengarahkan korban ke situs lain, kemudian mengeksekusi kode berbahaya dan mengontrol perilaku aplikasi. Selanjutnya, nah dari tujuan-tujuan itu, jadi cara kerja dari DOM XSS ini tuh di mana data berbahaya ini dimasukkan, di mana penyerang ini menyisipkan data berbahaya ke dalam link URL-nya. Kemudian JavaScript di browser ini mengambil data dan memprosesnya. Jadi misalnya dengan menyisipkan ke dalam elemen HTML-nya. Kemudian data berbahaya ini akhirnya dieksekusi sebagai JavaScript di browser, kemudian memungkinkan penyerang melakukan hal-hal seperti mencuri data pengguna, session token, atau menyisipkan konten berbahaya. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya pada simulasi serangan DOM itu sendiri menggunakan tools DFWA. Oke, dalam mensimulasikan dari serangan DOM XXS ini, kita tentu saja perlu menggunakan Docker gitu, ya, untuk kita dapat mengakses dari tools DFWA itu sendiri. Nah, caranya itu tentu saja kita harus masuk ke penyimpanan dari aplikasi DFWA Master ini yang kita gunakan, kemudian kita mengaktifkannya dengan cara Docker compose up mini. Nah, dimana kalau ini sudah berjalan, kita bisa ceknya di localhost 24280. Nah, sebelum tampilannya seperti ini, nanti kalian itu diminta untuk memasukkan username dan juga passwordnya, di mana username itu adalah admin dan passwordnya adalah password. Nah, di sini saya mensimulasikan serangan XXS DOM ini dengan dengan 4 bagian gitu, 4 bagian keamanan. Di mana security itu nanti ada low, medium, high, dan impossible. Nah, yang pertama itu kita gunakan yang low terlebih dahulu. Jadi kita submit. Okay. Selanjutnya, kita ke SSS DOM karena saya akan mensimulasikan ini, di mana di sini dapat dilihat kita dapat memilih bahasa yang akan digunakan. Di sini terdiri dari English, French, Spanish, dan Jerman. Dan misalkan saya memilih English dan saya memilih select, dapat dilihat pada link URL-nya. Di sini ada query dengan name default dengan field-nya itu adalah English. Oke, dan coba kita lihat untuk view page search. Nah, ini dapat dilihat ya, view page dari search yang akan kita gunakan. Bukan yang akan digunakan, yang ada pada DFWA ini. Nah, di sini dia, dapat dilihat di sini, di script. Karena kita ini kan menggunakan serangan dari DOM gitu ya. Dari DOM itu menggunakan di sini, di scriptnya. SSS, yaitu cross-site scripting. Nah, di sini. Jadi celah keamanan yang dapat kita lakukan itu terletak pada DOM-nya, yaitu di sini. Ini kan variable length. Ini kan adalah link URL-nya. Kemudian ditulis di sini dokumen write, option-nya, kemudian length-nya. Nah, di sini nih celah dari keamanannya, di mana length-nya ini nanti, URL-nya nanti dikenakan metode untuk decode URI length. Jadi di sini celah keamanannya. Nah, nanti kan dia ditulisnya nanti option value dengan English, kemudian optionnya English, dan seterusnya hingga Jerman. Coba kita search. Tidak ada ancaman gitu ya. Kemudian jika kita pilih untuk expect, nah di sini ini biar lebih susah. Nah, kalau bagian ini kita di select, nah di sini dia. Kan tadi saya milihnya untuk optionnya itu adalah English ya. Nah, jadi di sini di bagian select ini namanya kan default. Kemudian saya pilih English, jadinya filenya adalah English nih, sesuai optionnya.
Nah, ketika nilai dari default ini saya ubah, misalkan saya ubah menjadi tes. Nah, maka di sini pilihan dari apa ya, optionnya itu bisa berubah jadi tes. Sedangkan yang tadinya itu nggak ada kan, cuma ada kayak Germany, Venice, kemudian French gitu kan. Dan di inspect-nya juga nilai select ini berubah, di mana value-nya ini, yang default tadi value-nya itu menjadi tes, kemudian option-nya juga berubah menjadi tes. Dan ketika kita di view source code-nya, page source code, itu tetap ya, karena tadi itu celahnya ada di decode query ini. Makanya waktu diubah, di sininya berubah menjadi tes. Oke, ini berubah menjadi tes. Seperti itu. Oke, dan ini ketika nilai dari defaultnya saya ubah menjadi script alert, kemudian dalam kurungnya ada string head, kemudian dan kita enter. Nah, dia maka tertulis localhost 4280 CH. Artinya kita berhasil menyerang dari keamanan website ini begitu. Hanya dengan cara menambahkan value dari nilai query default ini. Jadi keamanannya sangat-sangat rendah. Oke, seperti itu juga kita lihat untuk bagian inspect-nya. Bagian select. Nah, di sini dia. Dapat dilihat ya, dia kan name dari query kan default. Kemudian scriptnya itu untuk optionnya dia berbentuk apa script value begitu. Di mana di sini ada persen 3C, kemudian persen 22, kemudian persen 3C script gitu. Nah, ini adalah value dari nilai URL yang tadi kita telah masukkan, yaitu kode scriptnya. Nah, kenapa dia bentuknya seperti ini? Karena tadi di page source code-nya itu kita di sini kodenya itu untuk di decode URL, jadi di decode terlebih dahulu untuk URL. Oke. Yang kedua yaitu keancaman dengan security levelnya itu adalah medium. Jadi kita harus ubah dulu ke medium DPI-nya. Nah, lanjut kita submit. Oke, security levelnya sudah medium. Kemudian kita ke XSS doang. Kemudian di sini sama ya seperti tadi ada kayak pilihan option gitu. Tapi yang membedakannya ketika dia keamanannya berupa medium, kita dapat lihat di field source-nya. Di mana di sini kayak ada kondisian, kondisian gitu, kayak ada filternya gitu. Nah, di sini nih, dimana jika array x-nya itu default, maka dia kan mengambil fungsi dengan get kan. Dan jikanya ini is null, maka get juga default, maka dia nanti nilai dari defaultnya itu adalah ya nilai dari option-option yang sudah di default gitu. Nah, jika dia ini berbentuk script text gitu, maka dia langsung di default untuk ke English bahasanya yang dipilih. Sebentar, ini sudah terlihat belum ya? Oh, belum terlihat. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Nah, ini dia. Ini yang tadi saya bahas tentang pemfilterannya. Maka di sini. Ini filter utamanya dan ketika nantinya kita memasukkan script, maka dia akan langsung ke default untuk ke option English di bahasanya. Oke, kita dapat close terlebih dahulu. Kita coba dulu ya. Di sini saya milih English untuk select. Nah, defaultnya itu dengan nilai English. Kemudian kita ubah nih nilainya menjadi teks. Bukan script ya dia. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Dia optionnya juga kan tes, kemudian nilai defaultnya tes. Dan ketika saya memberikan nilainya berupa script, seperti ini. Nah, dia akan defaultnya atau mengubah scriptnya ini menjadi English gitu. Sesuai dengan uh, source code-nya tadi. Nah, ini dia. Nah, kita juga dapat mengubahnya kan. Karena ini nggak bisa, kita dapat mencari celahnya dengan cara memasukkan nilai image. Oke, kita buka dulu inspect-nya, supaya kita lihat. Nah, ini dia inspect-nya, default. Jadi dia English. Oke, coba kita menggunakan script-nya itu menggunakan image. Oke, kita pause, kemudian nilai English ini kita ubah jadi ING, search, one error, kemudian sama dengan alert, kemudian sini berhasil.
Oke, cukup. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini kan sudah kita ubah ya scriptnya. Kemudian di optionnya tidak ada yang terpilih begitu. Sedangkan kalau tadi kita menggunakan script, itu kita langsung ke defaultnya yaitu untuk bahasa Inggris. Sedangkan untuk yang image ini, dia tidak ada. Coba kita lihat di sini. Bentar. Kita ubah di bagian, kita lihat di bagian page, view page source. Oke, di bagian ini. Oke, sama kodenya seperti sebelumnya. Kemudian kita lihat untuk di bagian inspect-nya. Oke, karena dia tidak ada nampak kayak ini bisa atau enggak, itu karena kita harus ngasihnya itu di luar dari saat ini, dari saat default ini. Nah, itu caranya dengan cara kan di sini kode yang kita masukkan image tadi kan kita tambahin untuk tutup dari select seperti ini. Kemudian kita enter. Oke. Nah, jadi tuh option-optionnya itu sudah di ini ya, sudah di luar dari option. Misalnya kayak English, French, Spanish, Jerman juga bisa kita pilih dari luar dari option. Is not defined. Coba kalau kita tambahin nilainya jadi satu aja. Sama aja ya, seperti ini. Tuh, tidak ada opsi. Dia hanya kayak berupa biru udah gitu. Ini karena di medium ini ada kayak sebuah pengecekan untuk script ataupun bukan. Itu deh, itu untuk yang medium. Kalau untuk DA security-nya high, kita lanjut. Jadi kita ubah dulu ke high, kemudian kita submit. Oke, sudah tersubmit. Oke, lanjut kita ke SS dulu kembali. Kemudian kita bisa lihat ke view search di level high ini. Dimana di sini tuh ada kayak whitelist the allowable language, jadi itu hanya bahasa French, English, Germany, dan Spanish yang diizinkan, bahasa yang diizinkan gitu untuk defaultnya. Dan ketika tidak memilih keempat ini, maka dia defaultnya langsung ke English, tapi itu. Kita coba ubah, jadi misalnya saya pilih French, dan saya select. Nah, di sini defaultnya dengan nilai French. Kemudian saya ubah ke Jawa, nggak bisa. Dia nanti akan langsung ke default ke English. Sedangkan kalau yang tadi high security, level security-nya adalah medium, kalau kita saya ubah ke Java pun tes, dia masih bisa. Dia hanya tidak bisa untuk script. Dan kalau ini kita ubah ke script juga, seperti ini, maka dia juga nggak bisa. Dia akan ke default untuk bahasa Inggris yang terpilih, optionnya itu adalah English. Seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk take image yang kita lakukan di versi kedua yang tadi, yang level security-nya adalah medium. Itu juga nggak bisa. Nanti akan ke default-nya itu adalah English. Oke, tapi ini tuh bisa dilakukan. Kita dapat membobol keamanannya ini dengan cara memberikan sebuah hashtag, tanda pagar. Kenapa tanda pagar? Karena ketika, apa ya, kan ini menggunakan script JavaScript nih. Kalau tanda pagar ini, kemudian kita berikan sebuah script setelah tanda pagar, maka yang dikirimkan ke server tuh hanya sampai dengan English. Sedangkan ternyata URL yang ada itu ternyata ada tambahan sebuah script. Jadi ketika saya masukkan scriptnya di sini, kemudian saya enter, oke, saya coba enter. Nah, jadi localhost 4280 telah terhit. Jadi telah berhasil. Nah, seperti itu. Ini untuk yang level security-nya adalah high. Selanjutnya, untuk SS-DOM dengan DFL security levelnya itu adalah impossible. Oke, saya submit. Kemudian kita masuk lagi ke SRS-DOM. Oke, misalkan di sini saya memilih bahasanya adalah French. Kemudian kita select. Sini security name default-nya dengan value French. Oke, langsung saja kita lihat ke view search.
Nah, di field search ini tidak ada filterisasi, sebenarnya kayak don't need to do anything, protection handle on the client side. Jadi proteksinya tuh di handle itu dari sisi kliennya. Gitu. Kita coba lihat di search-nya dulu, kita ubah ke Inggris dulu sebentar, ada select. Oke, kita lihat ke bagian view page search. Dimana di search-nya ini itu dapat dinotis, kita dapat melihatnya itu di script tentu saja, karena dong tentu saja di script di SSS ini, yaitu pada bagian keamanan kedua, di mana link-nya ini dia tidak ada tambahan metode apa namanya metode untuk decode URI gitu. Jadi dia hanya nanti langsung menampilkan dari URL-nya secara langsung, itu nilai-nilainya di sini. Oke, kita dapat langsung lihat dengan cara di sini saya nambahin script begini, oke kayak enter. Nah, nilainya itu langsung masuk ke sini. Dia dia nilainya langsung masuk ke option tanpa adanya yang kayak tadi ya, kayak langsung berubah gitu. Jadi dia karena dia tidak melewati namanya metode decode URI. Misalkan di sini saya menggunakan IMG juga, nah sama. Dia langsung akan tertampil di bagian select option ini. Oke. Begitu begitu yang dapat saya jelaskan mengenai DOM XSS ini dari 4 level, yang mana itu ada level low, high, kemudian medium, dan juga impossible. Baik, sekian simulasi serangan DOM XSS yang saya lakukan. Dan dari serangan itu terdapat beberapa prinsip keamanan yang terancam, yaitu tentu saja tentang kerahasiaannya, integritasnya, dan ketersediaannya. Kemudian di sini juga terancam tentang autentikasinya, di mana kalau yang kerahasiaan ini, di mana DOM XS ini dapat membocorkan data sensitif kepada penyerang, sehingga dapat membocorkan data kerahasiaannya gitu ya. Kemudian kalau untuk bagian integritas, di mana tuh data atau tampilan dalam aplikasi web ini dapat dimanipulasi sehingga integritasnya kurang terjamin gitu. Kemudian DOM XS ini juga dapat mengganggu fungsi normal aplikasi. Jadi dia mengganggu prinsip tentang ketersediaan atau availability. Kemudian yang terakhir itu penyerang atau pencuri kredensial pengguna ataupun token autentikasi. Jadi dia mengganggu prinsip tentang autentikasi. Oke, selanjutnya itu tentang penanganannya. Yang pertama, penanganannya itu tentu harus memvalidasi dan sanitasi data. Jadi menggunakan fungsi encoding ataupun escaping untuk memastikan data aman sebelum ditampilkan ke dalam DOM-nya. Kemudian hindari menggunakan inner HTML. Jadi menggunakan metode seperti text content ataupun create element untuk memanipulasi DOM-nya. Kemudian juga menggunakan library yang aman. Jadi gunakan library seperti DOM Purify untuk membersihkan input yang tidak terpercaya. Dan yang terakhir adalah Content Security Policy, di mana menerapkan CSP ini untuk mencegah eksekusi JavaScript dari sumber yang tidak terpercaya. Oke, mungkin sekian presentasi dan simulasi dari penyerangan menggunakan tools DFWA ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga penjelasan atas presentasi ini untuk menunjang ujian akhir semester pada kuliah Keamanan Sistem Informasi dapat lebih jelas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.